akan membunuhmu. Baiklah. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Ai, sakit, sakit. Lepaskan. Apakah ini yang namanya genius? Apakah ini yang namanya genius? Kau sangat payah. Ellen, apa yang terjadi? Orang ini enggak dengarkan peringatanku. Aku hanya mengajarinya cara berperilaku. Wah, ternyata ada gadis secantik ini di kota Jaune. Oh, menurutku dia cantik juga. Apa kau mau membawanya kah? Tuan Giri? Nggak perlu ditanya. Tuan Giri pasti menyukainya. Nona cantik. Ayo minum bersama di ruang sebelah. Nggak tertarik. Nona, kenapa kau mengabaikanku? Aku nggak mengenalmu. Kenapa aku harus peduli? Nona, apa kau tahu siapa yang ada di ruangan sebelah? Aku nggak peduli siapa itu. Keluar dari sini. Aku nggak peduli siapa itu. Keluar dari sini. Apa kau bilang? Aku bilang, sebaiknya kalian keluar dari. Jangan membuatku marah. Kau ini hanya pura-pura kuat. Apa kau cari mati? Kau nggak bertanya dari mana asalku? Beraninya kau bicara padaku dengan nada seperti itu? Baiklah, aku akan menurut. Dari mana asalmu? Apakah kau kenal Tuan Giri? Belum pernah dengar. Pantas saja kau begitu sombong. Kau saja nggak pernah dengar Tuan Giri. 10 tahun yang lalu, muncul dua sosok yang menggelegar. Orang yang pertama, membunuh 300 pembunuhnya dalam semalam. Orang yang kedua masuk penjara dan diganggu di penjara. Dia meratakan penjara dalam. Kedua orang ini adalah Tuan Giri dan Tuan Petra. Apa kau bisa menyinggung kedua orang ini? Aku nggak menyinggung siapa pun, tapi dua orang yang baru saja kau ceritakan itu bukan apa-apa bagiku. Kalau dia bertemu denganku, dia akan ketakutan hingga berlutut. Hahaha. Kau benar-benar membuatku tertawa. Kau nggak terlihat hebat. Kenapa kau bicara seperti itu? Kalau aku enggak menghajarmu sampai babak belur, itu adalah sebuah penghinaan. Serahkan saja cecunguk ini padaku. Bocah, kau masih bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Itu adalah sebuah penghinaan bagiku. Serahkan saja cecunguk ini padaku. Bocah, kau masih bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Sudah ku bilang, kalaupun Giri itu datang, dia harus berlutut padaku. Kau pikir kau siapa? Kau benar-benar sok hebat. Mati kau. Ternyata kau seorang kekuatan batin. Aku sudah bilang, kalian itu nggak ada apa-apanya di mataku. Jangan banyak omong kosong, kita lihat saja nanti. Kau berani memamerkan kemampuan yang gak seberapa itu? Sudah ku bilang kau nggak akan bisa, tapi kau nggak percaya. Bocah, kau harus tahu dengan siapa kau berhadapan. Itu semua nggak ada apa-apanya bagiku. Tapi kau nggak percaya, bocah. Kau harus tahu dengan siapa kau berhadapan. Itu semua nggak ada apa-apanya bagiku. Ellen, cepat panggil Tuan Giri. Baik. Mereka memanggil seseorang. Ayo cepat pergi. Jangan takut. Mereka sangat lemah. Jangan bilang begitu. Anak-anak saja sangat takut. Sepanjang hidupku,
Aku telah mengalahkan banyak orang kejam. Kau masih saja asal bicara. Begitu Tuan Giri datang, kau akan tahu betapa kuatnya dia. Aku menunggu. Tuan Giri. Dia orangnya. Tuan Giri, akhirnya kau tiba. Bocah in. Melawanku. Bunuh saja deh. Apa? Kaulah yang macam-macam denganku. Apa? Kaulah yang macam-macam denganku. Tuan Naga. Ternyata kau mengenaliku. 1. Sekalipun aku buta, aku pasti akan mengenalimu. Ada apa? Tuan Giri, kau kenal dia? Apa kalian gila? Kalian bahkan berani memprovokasi Tuan Naga. Tuan Naga, maafkan aku. Aku nggak tahu bagaimana mereka menyinggungmu. Anak buahmu datang ke ruanganku dan meminta istriku untuk minum di ruanganmu. Bagaimana kau akan mengatasi masalah ini? Mereka meminta istrimu untuk minum di ruanganku. Dasar bajingan, buta matamu. Beraninya kau menyinggung istri Tuan Naga. Tuan Naga, aku minta maaf. Aku minta maaf kepadamu atas nama mereka. Kau hanya minta maaf setelah menyinggungku. Apa kau nggak tahu aturanku? Aku tahu. Kenapa kau nggak segera memotong tanganmu? Minta maaf pada Tuan Naga. Maaf, Tuan Naga, aku nggak bermaksud demikian. Tolong ampuni aku. Tadi kau bilang mau membunuhku. Kau masih ingin aku mengampunimu? Segera potong tanganmu dan keluar dari sini. Baik, cepat lakukan. Baik. Tuan Giri, maafkan aku. Tuan Naga, aku nggak menyangka kau akan datang ke kota Jaune. Apakah kau mau makan bersamaku? Aku masih ada urusan lain. Jangan menunda waktuku. Aku pergi dulu. Baik. Siapa kau sebenarnya? Kenapa Tuan Giri takut padamu? Aku juga nggak tahu siapa aku. Itu bukan masalah. Bukankah kau seorang genius seni bela diri? Kenapa kau dipukuli seperti bocah? Jangan sombong. Ayahku nggak bisa diremehkan. Kau masih bisa membual setelah dipukuli begini. Sifat sombongmu nggak bisa hilang. Sayang, ayo kita pergi. Jangan makan dengan orang seperti ini lagi. Membuat nafsu makanku turun. Halo, halo. Apa? Aku akan segera kembali. Ada apa? Apa? Aku akan segera kembali. Ada apa? Karena kau mengalahkan Tuan Arik. Ayahnya marah pada keluarga Lesmana. Dia menggunakan koneksinya untuk memblokir bisnis keluarga kami. Orang itu benar-benar cari mati. Aku akan menemanimu. Apa yang harus kulakukan? Ini semua salahmu. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi? Keluarga Santoso mengerahkan seluruh kamar dagang untuk memblokir bisnis keluarga Lesmana. Jalur pasokan hulu dan jalur pasokan hilir telah terputus. Kenapa mereka melakukan? Kau masih bertanya? Kalau kau bersama pelayan In dan mempermalukan dirimu sendiri, bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa kau ada di sini? Cepat keluar dari sini. Jika kau masih ingin aku membantu keluarga kalian, sebaiknya kau bersikap sopan. Apa? Kau membantu kami? Memangnya kau siapa? Apa? Kau membantu kami? Memangnya kau siapa? Di kota Jaune, yang bisa mengendalikan keluarga Santoso, hanyalah aku. Sombong sekali. Pak Kevin, akhirnya kau datang. Silakan duduk, berhentilah memohon belas kasihan. Janu baru saja bilang, anakku terluka. Kau harus memberiku penjelasan. Oh, Pak Kevin,
Kami difitnah. Bukan anggota keluarga Lesmana yang melukai Erik. Pelayan ini selalu merasa benar sendiri dan bertindak seenaknya. Hah, apa? Dia yang melukai anakku? Ya, benar. Bocah, kau cukup hebat. Kau berani memukul anakku. Sebaiknya kau batalkan sanksi terhadap keluarga Lesmana. Minta maaf padaku. Lalu keluar dari sini. Kalau enggak, keluarga Santoso di kota Jona akan musnah gak bersisa. Sombong sekali. Aku mau lihat bagaimana kau bisa menghancurkan keluarga Santoso. Baiklah, aku akan mencabut posisimu sebagai ketua kamar dagang. Pelayan ingin mencabut posisiku sebagai ketua kamar dagang. Konyol sekali. Kau gak percaya? Percaya. Kenapa aku harus percaya? Karena pelayananmu kan baik. Bagus. Kau tunggu saja. Percaya. Kenapa aku harus percaya? Karena pelayananmu yang baik. Bagus. Kau tunggu saja. Panggil Direktur Biro Perdagangan ke kediaman Lesmana. Kau tunggu saja. Kau sangat bodoh. Kau bahkan gak berkaca dan melihat siapa dirimu. Kau mau memanggil Direktur Biro Perdagangan? Kau gak harus percaya. Tapi lihat saja nanti. Jano, semua sudah berakhir. Pak Kevin, kau juga bisa melihat kalau dialah yang cari mati. Itu bukan urusanku. Kalau begitu, suruh putrimu meninggalkannya dan mengikuti anakku. Kalau enggak, keluarga Lesmana akan binasa. Kau dengar itu? Usir pelayan ini dari sini. Kalau enggak, kita akan musnah. Cepat minta maaf pada Tuan Nari. Ayah, menurutku kau bisa mempercayai Ega. Apa? Kau menyuruhku mempercayainya? Ya. Aku pikir dia mampu. Apa yang bisa dilakukan seorang pelayan? Ketika aku berada di restoran tadi, Tuan Giri pun tunduk padanya. Apakah kau gila? Tuan Giri gak akan tunduk pada pelayan. Siapa bilang aku tunduk pada pelayan? Siapa bilang aku tunduk pada pelayan? Tuan Giri, kenapa kau datang ke sini? Kau nggak tahu kenapa aku datang ke sini. Kau berutang padaku, dan kau bahkan memukuliku. Janu, apakah kau ingin mati? Enggak, Tuan Giri, jangan tersinggung. Aku nggak melakukan ini. Baru saja, siapa yang bilang aku tunduk pada pelayan? Pelayan itu ada di sana. Tuan Naga. Kenapa kau di sini? Kenapa? Aku nggak boleh berada deh. Bukan begitu. Kau bisa pergi kemanapun kau mau. Apa yang kau lakukan di sini? Keluarga Lesmana berutang padaku. Aku ingin menagih uangnya. Dia nggak membayarnya dan bahkan memukuliku. Tuan Naga, apa hubungan dia denganmu? Dia ayah mertuaku. Dia ayah mertuamu? Ya. Kau mau berurusan dengannya? Aku nggak berani. Lupakan saja. Pak Janu, maafkan aku. Aku sudah menyinggung perasaanmu. Uang 10 miliar itu nggak perlu dikembalikan. Anggap saja sebagai permintaan maafku. Apakah bisa? Nggak perlu dikembalikan. Uang 10 miliar itu nggak perlu dikembalikan. Anggap saja sebagai permintaan maafku. Apakah bisa 7? Nggak perlu dikembalikan. Apa bisa begitu? Bisa, bisa. Selama Pak Janu nggak tersinggung, nggak apa-apa. Kalau begitu, aku nggak akan kembalikan. Baiklah, nggak perlu dikembalikan. Tuan Naga, maaf mengganggu. Aku pergi dulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Giri pun menghormatimu. Apa yang kau lakukan? Gak penting siapa aku.
Selama kau menikahkan Nata denganku hari ini, aku bisa melindungi keluarga Lesmana selamanya. Cih, jangan membual. Kau hanya punya koneksi di jalan. Tapi kau keluarga, Yung melindungi Lesmana. Oh iya, kau sudah telepon Direktur Biro Perdagangan Perbatasan Selatan 9. Di mana dia? Kenapa kau cemas? Dia bukan burung yang bisa terbang. Dia butuh waktu. Hanya butuh waktu 40 menit dari selatan kota ke utara kota. 20 menit telah berlalu. Ku beri waktu 20 menit lagi. Jika dia belum datang, aku akan nyatakan keluarga Lesmana bangkrut. Jangan lakukan itu, Pak Kevin. Dia seorang penjahat. Dia nggak paham dunia itu seluas apa. Aku akan mengusirnya. Bisakah kau mengampuni kami, bocah? Jangan membual lagi. Kau mau menyakiti kami? Cepatlah pergi. Pak Syarif telah tiba. Bocah, jangan membual lagi. Kau mau menyakiti kami? Cepatlah pergi. Pak Syarif telah tiba. Selamat datang, Pak Syarif. Kevin, kenapa kau ada di sini? Anakmu disakiti oleh keluarga Lesmana. Jadi aku meminta penjelasan mereka. Benar-benar gak masuk akal keluarga Lesmana berani melukai Tuan Arik. Bukan begitu, Pak Syarif. Tolong bantu aku. Seberani apapun aku gak akan menyentuh Tuan Arik. Ini semua salah pelayan ini. Itu orangnya. Pelayan? Pelayan apa? Beraninya dia menyakiti Tuan Arik. Apa kau lupa untuk apa kau datang? Aku di sini untuk mencari bos bernama Ega Junior. Di mana Pak Ega berada? Ega, bukankah itu dia? Kau adalah Pak Ega. Apa aku nggak terlihat seperti orang normal? Kau dengar kalau aku memukul Erik? Dan kau masih ingin membantunya? Bukan begitu, Pak Ega. Maafkan aku. Aku baru saja menyinggung. Apa ada yang bisa kubantu, Pak Ega? Sebagai ketua kamar dagang, orang ini memblokir dan menindas perusahaan lain. Bagaimana kau akan mengatasinya? Sebagai ketua kamar dagang, orang ini memblokir dan menindas perusahaan lain. Bagaimana kau akan mengatasinya? Benarkah, Pak Kevin? Siapa yang kau blokir dan tindas? Pak Syarif, jangan dengarkan omong kosongnya. Gak ada sama sekali. Dia memfitnahku. Memfitnahmu. Beritahu Pak Syarif, apa yang dia lakukan pada keluarga Lesmana? Itu, jangan takut. Aku akan mendukungmu. Kau mendukung dia? Kau pikir kau siapa? Pak Kevin, berhenti bicara omong kosong. Apa? Aku bicara omong kosong. Pak Syarif, kau nggak akan bantu keluarga Lesmana untuk melawanku, kan? Ku beri kau 3 detik. Copot jabatannya sebagai Ketua Kadin. Tangkap dan selidiki dia. Kalau enggak, kau sendiri yang akan masuk penjara. Aku akan lakukan dengan caraku sendiri. Baik. Kevin, sekarang kau harus mundur sebagai ketua kamar dagang. Kamar dagang Janu akan dirombak besar-besaran. Syarif, kau harus berpikir jernih. Jangan merendahkanku karena posisimu lebih tinggi dariku. Oh, aku lupa beritahu sesuatu. Kakakku sekarang Jenderal Bintang 9 di Departemen Perang. Hario, benar-benar gak masuk akal. Sekarang kau berani mengancamku. Sampaikan perintahku. Copot jabatan Kevin sebagai ketua kamar dagang. Tangkap dan interogasi dia. Benar-benar gak masuk akal. Sekarang kau berani mengancamku. Sampaikan perintahku. Copot jabatan Kevin sebagai ketua kamar dagang. Tangkap dan interogasi dia. Pak Syarif, kau sangat kejam. Ketika kakakku kembal, dia akan berurusan denganmu. Ayo kita pergi.
lagi yang bisa kubantu? Sementara nggak ada. Jika ada sesuatu, aku akan hubungi kau. Baiklah, jika nggak ada hal lain, aku pergi dulu. Ketua Biro Perdagangan pun mendengarkanmu. Kau bukan seorang pelayan, kan? Siapa kau sebenarnya? Bukan siapa-siapa. Aku hanya punya beberapa koneksi. Koneksi? Koneksi seperti apa? Bisakah kau membantu keluarga Lesmana bangkit kembali? Jika kau setuju, aku akan meminta Nata menikahimu segera. Kau memperlakukan putrimu seperti alat. Dan itu membuatku marah. Jangan ganggu hubunganku dengan Nata. Panggil kepala keluarga Lesmana yang mempermalukanku itu. Dan suruh dia memohon padaku, baru aku akan pertimbangkan untuk menyelamatkan keluargamu. Nata, apa kau ingin jalan-jalan denganku? Oke. Kenapa? Kau sudah menjadi pacarku. Kau masih takut pegangan tangan. Kenapa? Kau sudah menjadi pacarku. Kau masih takut pegangan tangan. Aku hanya ingin membuat keluargaku kesal semalam. Kenapa? Apa menurutmu aku tampan? Apakah kau sedikit menyukaiku? Kau benar-benar narsis. Aku salah satu wanita tercantik di kota Jaune. CL wanita dingin yang gak tergapai. Apakah mungkin aku akan menyukai pelayan? Jati, kau suka pria seperti apa? Pria yang kusukai. Jauh berbeda denganmu. Aku hanya bisa mengaguminya. Iya kah? Coba beritahu aku. Maksudku, beritahu aku dan aku akan mengaguminya. Apa kau tahu? Siapa pria legendaris di dunia? Aku tahu. Bukankah itu aku? Kau ini. Di mataku. Kecuali aku, gak ada orang lain yang legendaris di dunia ini. Kau benar-benar keras kepala. Kejadian semalam membuatku sedikit menyukaimu. Dan membuatku berpikir kalau kau punya kemampuan. Tapi kau benar-benar narsis. Di hatimu, kau tetap merasa pria yang kau sukai itu adalah yang terbaik di dunia, kan? Tentu saja. Aku sangat ingin tahu siapa pria itu. Ceritakan padaku. Jenderal perang, apa kau pernah dengar? Apa pria yang kau suka adalah jenderal perang? Apa pria yang kau suka adalah jenderal perang? Kenapa? Ada yang salah? Kudengar jenderal perang adalah orang yang terhormat. Dunia berada di bawah kekuasaannya. Banyak wanita yang menyukainya, bahkan raja ingin menikahkan sang putri dengannya. Apa menurutmu dia bisa menyukaimu? Itu urusan pribadinya. Fakta bahwa aku menyukainya nggak ada hubungannya dengan itu. Menurutku, dengan identitas dan statusmu, akan sulit bagimu untuk menemuinya, apalagi menikah dengannya. Aku tahu itu namanya juga mimpi. Apa kau mau aku membantumu mewujudkan mimpi ini? Membantuku mewujudkan mimpi? Apa maksudnya? Biarkan jenderal perang menikahimu. Kau benar-benar terlalu suka membual. Jangan bercanda. Kau mau menikahkanku dengan jenderal perang? Kalau melihat statusmu, sepertinya aku nggak bisa bertemu dengannya. Kau cari waktu saja. Aku akan meminta jenderal perang menemuimu. Sudah cukup, Ega. Bualanmu makin menjadi jati. Memangnya jenderal perang itu pelayan sepertimu, yang bisa diatur seenaknya. Jangan membual seperti ini lagi. Kalau jenderal perang tahu, kau akan menanggung akibatnya. Apakah ada kemungkinan bahwa aku adalah jenderal perang? Apakah ada kemungkinan bahwa aku adalah jenderal perang? Kau benar-benar sudah gila. Sangat delusional. Apa kau sering ditindas? Sebagai seorang pelayan, jadi kau berfantasi menjadi jenderal perang setiap hari, dapat berdiri tegak, dengan cahaya yang menyilaukan, memalukan sekali. Kau tahu itu, kau boleh miskin, boleh lemah, tapi harus tetap membumi. Mungkin nanti kau akan bertemu seseorang yang menyukaimu, tapi jika kau munafik dan sombong, itu hanya akan membuat orang jaga dirimu baik-baik. Aku akan pergi. Tunggu, kau benar-benar nggak mau menikah denganku? Apa bingung harus berkata, apa, meskipun kau punya koneksi, kau tetap seorang pelayan. Kau tetap seorang pelayan. Koneksi itu nggak berarti apa-apa. Kevin sudah bilang, ada jenderal di keluarganya. Kalau kau masih mau hidup, tinggalkan kota Jaune secepat mungkin. Kau peduli padaku. Keluarga Lesmana nggak memperlakukanku dengan baik. Aku nggak mau kau terlibat dengan keluarga Lesmana. Aku sama sekali nggak peduli dengan keluarga Lesmana. Aku hanya peduli padamu. Aku ingin melindungimu sepanjang hidupku, agar gak ada seorang pun yang bisa menindasmu. Aku tahu kau orang baik, tapi kita benar-benar gak cocok. Sampai jumpa. Besok jam 7 malam, jenderal perang akan tiba di kota Jaune. Dia akan menginap di hotel Zaloa. Kau bisa datang pada saat itu. Nanti kau akan tahu aku bohong atau enggak.
Besok jam 7 malam. Kau bisa datang pada saat itu. Nanti kau akan tahu aku bohong atau enggak. Oke, besok jam 7 malam. Aku akan pergi ke Hotel Zaloa untuk menemui Jenderal Perang. Jika dia nggak ada, jangan muncul di hadapanku lagi. Kalau enggak, awas saja nanti. Baiklah, jangan beritahu ini pada siapapun untuk menghindari kemacetan di hotel. Jenderal Perang hanya memberitahu berita ini padaku. Jika kau bocorkan beritanya, dia akan menyalahkanku. Kau benar-benar nggak tertolong. Besok malam, pesankan aku kamar Presiden Suite di Hotel Zaloa. Nathan, kau telah baik padaku selama. Aku pasti akan menjadi kejutan dan berkah bagimu. Apa yang kalian lakukan? Kejar mobil di depan. Jangan bergerak. Kalau enggak, aku akan melukamu. Apa yang kalian lakukan? Jangan bunuh aku. Jangan khawatir, kami gak akan membunuhmu. Kami menangkapmu untuk bersenang-senang. Hehehe. Kami menangkapmu untuk bersenang-senang. Hehehe. Apa yang kalian lakukan? Jalan. Masuk. Masuk. Sana, sana. Apa yang akan kalian lakukan? Kau nggak tahu kenapa aku mengikatmu. Kau itu gadis klub malam, kenapa kau takut? Aku nggak mengenal kalian. Jika aku pernah menyinggungmu, beritahu aku, mungkin aku bisa memberi penjelasan. Oke, kalau begitu. Aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Apa kau kenal Tuan Arik? Tuan Arik? Aku tahu. Seseorang dari keluargamu melukai Tuan Arik. Dia bahkan menggunakan koneksinya untuk memecat Pak Kevin. Keluarga Santoso ini menghancurkan keluarga Lesmana. Yang pria dihajar sampai dikirim ke rumah sakit. Yang wanita diikat dan disiksa. Apakah kau mengerti? Maaf, tapi itu bukan urusanku. Aku mendukung Neta menikahi Tuan Arik. Ini semua salah pelayan bernama Ega. Dia benar-benar nggak tahu, dialah yang melukai Tuan Arik. Selama itu ada hubungannya dengan keluarga Lesmana. Kau juga nggak akan bisa lari. Betul itu, begitu Jenderal Wadi kebal, dia akan menghancurkan keluarga Lesmana. Sudahlah, jangan banyak omong kosong. Sepertinya gadis ini cukup lembut. Kita bisa bersenang-senang. Hei, lalu kita kirim videonya ke keluarga Lesmana. Hahaha. Ayolah, jangan. Aku sangat senang. Siapa kau? Dia pelayan yang menghajar Tuan Arik. Apa, kau adalah pelayan itu? Kau datang sendiri menjemput ajalmu. Tampaknya kita berdua layak mendapat pujian. Cepat berlutut, aku masih bisa mengampuni kalian. Kalau aku bergerak, kalian akan selamanya hidup di kursi roda. Kalian akan selamanya hidup di kursi roda. Cepat berlutut. Aku masih bisa mengampuni kalian. Kalau aku bergerak, kalian akan selamanya hidup di kursi roda. Kau sudah gila. Kalau begitu, aku akan tunjukkan tinjuku padamu. Ah. Kalian sangat lemah, tapi sombong sekali. Kau harus tahu dengan siapa kau berhadapan. Mereka gak akan membiarkanmu pergi. Di mataku, semua orang itu lemah. Patahkan tangan dan kakimu, merangkak keluar dari sini. Kalau enggak, aku akan patahkan seluruh tulangmu. Biar kuperingatkan, kakak Pak Kevin adalah seorang jenderal. Mereka akan segera kembali bersama pasukannya. Kau salah mengambil keputusan, dan aku Jati harus terlibat.
salah mengambil keputusan, dan aku jadi harus terlibat. Pergi sana. Kau juga. Ini semua salahmu karena kau nggak tahu diri. Kau lukai Tuan Arik dan membawa masalah bagi keluarga kami. Katakan sekali lagi. Bukankah memang begitu? Benarkah begitu? Kau hanya pelayan. Beraninya kau memukulku? Aku nggak mau memukul wanita, tapi kau pengecualian. Asal kau tahu, aku kenal banyak pejabat. Jangan pikir kau bisa menindasku. Ini bukan hukuman atau penindasan. Apakah kau mengerti? Apa kau pikir kau bisa menandingi koneksiku? Lihat saja nanti. Aku akan mempermalukanmu. Aku akan menunggu. Jaga dirimu sendiri. Halo, ayah. Pelayan yang disukai datang, memukulku. Cepat cari seseorang untuk mengatasi orang itu. Dia mungkin masih nggak percaya padaku, dan nggak akan datang. Tiga Junior. Halo, jangan lupa, jam 7 malam ini, Jenderal Perang akan datang ke Hotel Zaloa. Jangan lewatkan kesempatan. Ega, kau masih bercanda? Kau pikir aku akan percaya bualanmu? Kau harus buktikan sendiri. Jangan mengandalkan penilaian subjektifmu sendiri untuk membuktikan itu benar atau bohong. Jika aku benar, apa kau akan melewatkan pertemuan dengan Jenderal Perang? Oke, aku akan pergi ke Hotel Zaloa. Jika aku nggak bertemu dengan Jenderal Perang, aku akan memblokirmu selamanya. Kau sudah berada di ambang kematian, tapi masih memblokir orang. Apa yang kalian lakukan? Kau akan segera tahu. Tangkap dia. Jangan mendekat. Lepaskan aku, tolong. Mereka benar-benar cari mati. Lepaskan aku. Hei, kau sangat cantik. Jauh lebih cantik dari foto. Siapa kau? Apa yang akan kau lakukan? Oh, kau belum mengenalku. Ya, kalau begitu, aku akan perkenalkan diri dulu. Namaku Haris, dikenal sebagai Raja Malam. Ayahku lebih terkenal dariku. Orang-orang dunia persilatan memanggilnya kakek epilepsi. Dia adalah salah satu kaisar bawah tanah di dunia. Petra, aku nggak pernah menyinggungmu. Kau nggak menyinggungku. Tapi aku tidur dengan Kiran. Dan berjanji akan membantunya. Aku akan tidur denganmu. Aku sudah pesan kamar. Ayo, pergi. Lepaskan, aku punya pacar. Memangnya kenapa kalau kau punya pacar? Apa dia lebih kuat dariku? Dia sangat kuat. Bahkan Tuan Giri pun takut padanya. Haha, Tuan Giri takut pada pacarmu. Aku berkata jujur. Tuan Giri berbicara dengan sopan padanya. Aku pikir kau lebih gila dari Tuan Giri. Jangan kira aku nggak tahu. Pacarmu adalah pelayan. Jika Tuan Giri mendengar kata-katamu, kau nggak takut dia akan mencabik-cabikmu. Aku berkata jujur. Bagaimana kalau aku menelponnya? Nggak perlu telepon. Aku sudah datang. Nggak perlu telepon. Aku sudah datang. Dia pacarmu yang pelayan itu. Ada apa? Kudengar Tuan Giri takut padamu. Memang begitu, kau orang gila. Aku harus berurusan dengan bocah gila. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Satu, berlutut dan mohon ampun. Lalu biarkan dia tidur denganku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku memilih untuk memukulmu. Kau berani memukulku? Kau masih bertanya? Apa kau percaya sekarang? Kau cari mati? Kenapa diam saja? Serang dia. Lepaskan dia. Cepat berlutut. Kalau enggak, aku akan membunuhnya. Cepat berlutut. Kalau enggak, aku akan membunuhnya. Aku hitung sampai 3. Lepaskan dia atau kau akan mati tanpa meninggalkan jejak. Beraninya kau mengancamku? Ah, kau cari mati. Lepaskan dia. Aku akan lepaskan. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Ya, jangan mendekat. Ayahku kaisar bawah tanah kota Utena. Tuan Petra, ternyata kau anaknya Petra. Kau juga kenal ayahku, kan? Harusnya kau tahu apa konsekuensinya jika kau menyentuhku. Jika kau nggak memberiku penjelasan, kau akan mati mengenaskan. Kau pikir ayahmu orang besar? Apa kau tahu siapa aku? Kau pikir ayahmu orang besar? Apa kau tahu siapa aku?
Bukankah kau hanya pelayan? Memangnya kau bisa ceti? Siapa? Aku nggak bisa ditaklukkan olehmu dan ayahmu. Bagaimana kalau aku minta ayahku datang ke sini? Boleh. Telepon saja. Oke, tunggu. Halo, ayah, aku dipukuli seseorang. Cepatlah kemah. Aku enggak kenal dia. Dia hanyalah pelayan. Dia bahkan meremehkanmu. Oke, cepat kemari. Tunggu saja, ayahku akan datang dan berurusan denganmu. Aku berani bertaruh. Ayahmu pasti berlutut 3 detik setelah melihatku. Teruslah membual. Nanti kau akan tahu konsekuensinya. Kau akan melihatnya. Kenapa mereka mengganggumu? Mereka bilang adikku yang menelponnya. Kiran? Betul. Harusnya aku. Hancurkan wajah jalang itu, kemarin. Siapa yang berani menyakiti anakku? Siapa yang berani menyakiti anakku? Ayah, akhirnya kau tiba. Cepat bunuh dia. Di mana orang Anfa? Di sana. Cepat bunuh aku. Tuh, Tuan Naga. Petra, kau ingin membunuhku? Enggak, aku nggak berani membunuh Tuan Naga. Sekalipun aku dianugerahi keberanian, aku juga nggak akan berani membunuhmu. Tuan Naga, kenapa kau ada di sini? Kau harus bertanya pada anakmu yang baik. Apa yang kau lakukan? Bajingan. Ayah, kau adalah Raja Iblis yang terkenal. Bagaimana kau bisa tunduk pada pelayan? Brengsek, Tuan Naga adalah junjungan seumur hidupku. Beraninya kau bilang dia seorang pelayan? Apa yang kau lakukan hingga menyinggung Tuan Naga 7? Cepat minta maaf pada Tuan Naga. Kau pikir masalah ini akan selesai dengan permintaan maaf? Tuan Naga, apa maksudmu? Putramu menculik pacarku dan menikamku dengan pisau. Bisakah kau mengatasi masalah ini? Kalau nggak bisa, aku akan gunakan caraku sendiri. Putramu menculik pacarku dan menikamku dengan pisau. Bisakah kau mengatasi masalah ini? Kalau nggak bisa, aku akan gunakan caraku sendiri. Beraninya kau merebut pacar Tuan Naga? Aku juga nggak tahu dia adalah Tuan Naga. Kiran memintaku melakukannya. Dia bilang pacarnya adalah pelayan. Makanya aku berani. Brengsek, kau memukulku? Kau bilang kau bisa melindungiku di kota jauh. Sekarang aku berada dalam masalah. Kau nggak bisa melindungiku dan malah memukulku. Kau benar-benar membuatku kesal. Berlututlah dan minta maaf pada Tuan Naga. Lalu bunuh diri. Kau memintaku minta maaf padanya dan memotong tanganku sendiri. Aku anakmu. Kau benar-benar nggak ada harapan. Abi Ain, Tuan Petra, potong tangannya. Tuan Petra, aku. Kau nggak dengar? Lakukan. Baik, Tuan Petra. Ayah, apakah kau sudah gila? Kenapa kau malah menindasku? Tuan Naga, bisakah kau melepaskan anakku? Aku hanya punya satu anak. Tuan Naga, bisakah kau melepaskan anakku? Aku hanya punya satu anak. Petra, apa kau masih ingat peringatanku sebelumnya? Ingat. Aku selalu ingat kata-kata Tuan Naga. Kalau begitu, katakanlah apa yang sudah kuperingatkan padamu. Patuhi aturan di dunia persilatan. Jangan gunakan kekuatan untuk menindas yang lemah, atau kau akan mengalami bencana. Anak ini terlalu dimanjakan olehmu. Kesalahannya hari ini juga akan dibebankan padamu. Baik, kau harus paham. Dia pacarku. Siapapun itu. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membunuh mereka. Baik. Bawa putramu dan keluar dari. Terima kasih, Tuan Naga. Kenapa kau tiba-tiba merasa aku tampan? Siapa kau sebenarnya? Kenapa semua orang besar sangat takut padamu? Aku sudah mengatakannya sejak lama, tapi kau gak percaya. Mengatakan apa? Pikir saja sendiri. Jika kau gak ingat, lupakan saja. Aku ingat. Kau bilang kau adalah teman jenderal perang. Aku ingat. Kau bilang kau adalah teman jenderal perang. Ya, jika kau adalah teman jenderal perang, kenapa kau bekerja sebagai pelayan di Karaoke 9? 3 bulan lalu, Pramal memberitahuku untuk pergi ke Karaoke Kota Jauh menunggu wanita yang telah kucari selama bertahun-tahun. Kau sangat naif. Kalau bahkan percaya kata Pramal itu dan pergi ke karaoke untuk menunggu wanita itu, semua yang dikatakan Pramal itu benar. Sungguh menakjubkan. Kenapa kau bertemu dengan wanita yang kau cari? Ya, aku menemukannya. Siapa itu? Kau. Untuk apa kau menemuku? Apa kau ingat ini? Apa ini? Lebih dari 10 tahun yang seorang anak kecil ditindas di pinggir jalan.
Kemudian, ada gadis kecil yang menghentikan pertikaian. Itu, dia menggunakan sapu tangan ini untuk menyeka darah anak. Itu, saat gadis kecil itu pergi, dia memberikan sapu tangan ini pada anak kecil itu. Sejak saat itu, anak kecil itu menyimpannya dengan baik. Ketika dia besar, dia bersumpah untuk menikah gadis itu dan melindunginya selamanya. Aku baru ingat, orang yang memukulmu adalah Dudut. Saat itu, rumahnya lebih buruk dariku. Namun sekarang ayahnya adalah gubernur kota Jaune. Anak yang dipukuli itu adalah kau. Iya, itu aku. Aku nggak menyangka kau mengingat ini selama bertahun-tahun. Aku akan selalu membalas budi. Kebaikan sekecil apapun harus dibalas. Aku pikir kau hanya seorang pembual. Ternyata kau lumayan baik. Makin kau mengenal tentangku, kau akan menemukan banyak hal baik. Apakah kau benar-benar mengenal Jenderal Perang? Ya. Jenderal Perang akan datang ke kota Jaune malam ini dan menginap di President Suite Hotel Zalor. Apa itu benar? Tentu saja. Oke, aku akan percaya padamu. Aku akan lihat apakah itu benar. Oke, aku akan percaya padamu. Aku akan lihat apakah itu benar. Kau. Kenapa kau nggak mau menikah denganku? Mendengarmu ceritamu membuatku sangat tersentuh. Tapi kita nggak berasal dari dunia yang sama. Kenapa dunia kita nggak? Nggak ada alasan. Mungkin ada hal lain dalam pikiranku. Sepertinya kau masih menyukai Jenderal Perang. Itu sudah tertanam dalam hatiku. Baiklah. Nggak semua hal bisa dipaksakan. Aku akan menyerah. Aku harap kau menemukan kebahagiaanmu sendiri. Mari kita bertemu di Hotel Zalor. Jika kau tahu, pelayan bernama Ega itu adalah Jenderal Prana, apa yang akan kau lakukan? Jenderal Perang benar-benar datang ke kota Jaune dan menginap di sini. Kalau enggak, Ega nggak perlu berbohong. Jenderal Perang, kau benar-benar tinggal di sini. Jenderal Perang, kau benar-benar tinggal di sini. Siapa kau? Aku pengagumu. Kudengar kau datang ke kota Jaune. Aku hanya ingin menemuimu. Silakan masuk. Bagaimana kau tahu aku datang ke kota Jaune dan tinggal di sini? Temanku yang kasih tahu. Teman? Siapa? Ega bilang dia adalah temanmu. Apa kau punya teman bernama Ega? Oh, Ega. Perjalananku ini sangat rahasia. Siapa yang bisa tahu? Ternyata dia. Dia benar-benar temanmu, Jenderal Perang. Ya, selama bertahun-tahun. Mungkin dia satu-satunya temanku di dunia. Jenderal Perang, kau benar-benar nggak sombong. Pelayan pun bisa menjadi teman dekatmu. Kau benar-benar berhak besar. Kau juga cantik. Aku sering melihat wanita cantik, tapi jarang melihat yang secantik kau. Benarkah? Apa kau punya pacar? Enggak. Kau mengumpulkan keberanian untuk datang padaku. Kau menyukaiku, kan? Kau mengumpulkan keberanian untuk datang padaku. Kau menyukaiku, kan? Lalu, apakah kau mau menjadi pacarku? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang membeban pikiranku? Kudengar keluarga Lesmana sedang dalam masalah. Aku di sini untuk membantumu. Kenapa kau nggak mau menikah denganku? Sepertinya aku menyukainya. Kau harus tahu bahwa banyak wanita yang mengejarku. Sulit bagiku untuk menemukan orang yang aku suka. Kenapa kau masih ragu? Tiba-tiba aku merasa. Tiba-tiba merasa apa? Rasa sukaku pada Jenderal Perang hanyalah kekaguman. Bukan cinta. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Siapa? Ega. Dia adalah temanmu, Jenderal Perang. Apa yang kau sukai dari dia? Kenapa? Nggak ada alasan. Menurutku dia cukup baik. Apakah menurutmu Ega lebih baik dariku?
Bukan begitu, dia memang gak sahabat Jenderal Perang. Tapi, hatiku berkata ini pilihan tepat. Aku merasa bahwa takdirku memang bersama dia. Tampaknya kau masih murni dan baik hati seperti dulu. Jenderal Perang, apa maksudmu? Lihat siapa aku. Iga, kenapa kau di sini? Bagaimana? Apa kau terkejut? Gak tah. Untuk menipuku, kau pura-pura menjadi Jenderal Perang. Apa? Kau bilang aku pura-pura? Kau pikir kau bisa mendapatkanku dengan cara licik ini? Gak tahu malu. Apa yang kau bicarakan? Aku memang Jenderal Perang. Masih berpura-pura, kau sudah gak tertolong. Jangan cari aku lagi. Hei, Nata. Jangan buru-buru, dengarkan aku dulu. Kau sudah mengekspos dirimu sendiri. Apalagi yang harus kau katakan? Aku Jenderal Perang asli, Jenderal Perang Ega Junior. Aku akan tunjukkan medal dan token Jenderal Perang milikku. Ega, kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Kau pikir kita sedang berada di istana kuno? Ada token itu juga. Kau baru saja bilang kau menyukaiku. Kenapa kau nggak percaya padaku? Aku awalnya menyukaimu karena kau jujur. Aku nggak menyangka kau berbohong sebesar itu untuk mendapatkanku. Apakah kau masih manusia? Aku awalnya menyukaimu karena kau jujur. Aku nggak menyangka kau berbohong sebesar itu untuk mendapatkanku. Apakah kau masih manusia? Aku benar-benar nggak bohong padamu. Aku serius. Pria terkuat di legenda dunia. Jenderal Perang Ega Junior. Kau masih saja keras kepala. Benar-benar menyedihkan. Hubungan kita berakhir di sini. Jangan cari aku lagi. Nata, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar Jenderal Perang. Kenapa kau nggak percaya? Siapkan hadiah pertunangan. Kirimkan ke keluarga Lesmana atas nama Jenderal Perang untuk melamar putri mereka. Kau akan tahu nanti, apakah aku benar-benar seorang Jenderal Perang. Ayah, apa kau tahu tentang kasus di perusahaan? Aku nggak ada waktu. Nata, keluarlah. Ada apa? Neta dan pelayan itu bersekongkol untuk memukuli putriku. Kalau kau nggak memberiku penjelasan, aku akan mempermalukanmu. Apa? Kau dan pelayan itu memukul Kiran? Apa? Kau dan pelayan itu memukuli Kiran? Bukan begitu. Dia diculik. Dan Ega menyelamatkannya. Dia nggak tahu terima kasih dan malah menyalahkan orang, berkomplot untuk menjebakku. Kau bohong. Jelas-jelas kau meminta Ega untuk memukulku. Kau berani memukul, tapi nggak berani mengakui. Jika kau nggak memberiku penjelasan hari ini, aku akan meminta Tuan mengadakan pertemuan keluarga untuk mengusirmu dari keluarga Lesmana. Kenapa kau nggak segera menyerahkan pelayan itu? Aku berkata jujur. Kenapa kalian percaya padanya, tapi nggak mau dengarkan aku? Kau bertanya kenapa? Kiran selalu memikirkan keluarga Lesmana. Bagaimana denganmu? Apa yang kau lakukan saat keluarga Lesmana membutuhkanmu? Kau nggak layak menjadi anggota keluarga Lesmana. Kau bahkan nggak mau menikahi Tuan Arik untuk menyelamatkan keluarga kita. Kenapa kau masih punya malu untuk tinggal di sini? Pergi sana. Janu, ini putrimu. Katakan sesuatu. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apa kau akan menyerahkan pelayan itu? Kalau enggak, aku mungkin nggak akan mengakuimu sebagai putriku. Sudah ku bilang, Ega nggak bersalah di kasus ini. Pergi dari sini. Siapa yang berani mengusirnya? Siapa yang berani mengusirnya? Kau sangat berani. Kau memukuli putriku dan datang sendiri ke sini. Jika aku memukul putrimu, dia pantas mendapatkannya. Jika aku nggak menyelamatkannya, dia akan diperkosa oleh 2 pria. Apa maksudmu? Apa aku harus berterima kasih? Aku nggak peduli. Asalkan kau nggak membalas kebaikan dengan kebencian. Bukankah aku sudah bilang, kau nggak layak untuk putriku? Kenapa kau masih datang ke sini? Kau nggak perlu khawatir apakah aku layak atau enggak. Selama Neta menyukaiku, dia menyukaimu. Kau ingin bersamanya? Kalau begitu bersama, keluarlah. Sama, aku nggak mengakuimu sebagai putriku. Neta, percayalah padaku.
Tanpa keluarga Lesmana pun aku bisa memberimu kebahagiaan. Jangan bohong lagi. Membual itu nggak ada gunanya. Kau masih berharap aku mempercayaimu. Kau pikir aku bodoh? Aku nggak berbohong. Aku berkata jujur. Jangan bicara lagi. Anggap saja kau dan aku nggak pernah bertemu. Pergilah sendiri.
Aku benar-benar nggak tahu. Bahkan Jenderal Perang pun ingin menikah denganku. Secantik apapun kau, itu nggak ada gunanya. Itu bukan berarti aku kalah. Menikah saja dengan Jenderal Perang, nggak. Kau nggak. Aku bisa lihat, kau merasa iri. Dan cemburu. Nyonya Feni, aku akan mengambil hadiah pertunangan ini dulu. Tunggu. Jenderal Perang, kenapa kau di sini juga? Aku di sini karena aku ada urusan. Apa? Dia adalah Jenderal Perang. Auka memberi salam pada Jenderal Perang. Aku minta maaf karena baru menyambutmu. Kau nggak perlu terlalu sopan padaku. Feni, Jenderal Perang datang ke kota Jaongen. Kenapa kau nggak memberitahuku? Jenderal Perang punya urusan pribadi yang harus ditangani. Jadi nggak ada pemberitahuan. Apakah aku melanggar aturan? Apa masalah pribadi Jenderal Perang? Mungkin aku bisa bantu. Jenderal Perang melamar putri keluarga Lesmana. Apakah kau bisa membantu? Kau adalah Jenderal Perang. Kau yang melamarku. Apa tujuh? Kau adalah Jenderal Perang. Kau yang melamarku. Apakah kau layak mendapatkannya? Apa maksudmu? Maksudku, menjauhlah dariku sejauh mungkin. Putri keluarga Lesmana yang ingin kunikahi adalah dia, Nata Lesmana. Apa? Dia orang yang akan kau. Dia juga putri dari keluarga Lesmana. Dia bukan. Dia sudah diusir dari keluarga Lesmana oleh kakekku. Aku menyuruhmu pergi. Kau nggak dengar. Dasar pelayan bab, kau berani memukulku. Aku nggak hanya berani memukulmu, aku juga akan mengirimmu ke penjara gelap. Auka, kau dengar itu? Baik, Jenderal Perang, bawa dia pergi. Jangan, Jenderal Perang, aku salah. Kau adalah pria terbaik di hatiku. Aku bersedia menikah denganmu. Bawa dia. Nang Ahak mau. Kudengar kau mau menangkapku. Aku buta, aku nggak tahu apa-apa. Jenderal Perang, maafkan. Aku, sebagai pemimpin daerah ini, kau nggak hanya membenarkan perilaku buruk anakmu, tapi juga menindas orang lemah. Kau mau aku mengampuh? Jenderal, ampunilah aku. Bawa dia pergi juga. Sekarang giliranmu. Jenderal Perang, aku salah, aku salah. Bukannya kau memukulku saat masih kecil? Apa kau masih mau memukulku saat sudah dewasa? Pukul! Aku nggak berani. Bukankah ayahmu gubernur? Bukankah kau selalu bertindak semaunya? Pengawal, seret dia keluar. Masukkan ke penjara gelap. Baik, Jenderal Perang. Jenderal Perang, aku masih ada urusan lain. Aku pamit dulu. Sekarang, apa kau masih mengira aku berbohong? Bagaimana bisa tujuh? Bagaimana kau bisa menjadi Jenderal Perang? Apanya yang nggak mungkin? Jenderal Perang adalah sosok yang legendaris. Tapi, saat aku bertemu denganmu, kau hanya seorang pelayan. Aku sudah bilang. Peramal mengatakan, aku akan muncul menunggumu di karaoke. Aku masih merasa seperti sedang mimpi. Berhenti bermimpi. Ini semua kenyataan. Kau menyelamatkanku dari bahaya saat itu. Sekarang, aku akan melindungimu selamanya. Aku ingin kau menjadi wanita paling bahagia di dunia. Maukah kau menikah denganku? Jenderal Perang menyukaimu. Kenapa nggak langsung setuju? Itu benar, Nata. Terimalah lamaran Jenderal Perang. Kau sekarang adalah harapan keluarga Lesmana. Jangan bicara. Biarkan dia bicara sendiri. Apa kau Aku salah paham tentangmu dan bersikap buruk padamu. Kau nggak menyalahkanku. Untuk apa menyalahkanmu? Kau membantuku saat itu dan membuatku bahagia. Sudah kubilang, aku akan melakukan apapun untukmu, meskipun harus menyerahkan hidupku. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Kau serius setuju? Beri aku daftar hadiahnya. Ini hadiah pertunangan yang kusiapkan untukmu. Lihatlah apakah kau menyukainya. Nggak perlu dilihat. Selama itu darimu, aku akan menyukainya. Nggak masuk akal. Siapa Nata? Keluar dari sini. Siapa Nata? Keluar dari sini. Siapa kalian? Kau adalah Nata 7. Ya kenapa? Ku dengar keponakanku ingin mengkahimu, tapi kau menolak.
dan bahkan menyuruh orang untuk memukulinya. Siapa keponakanmu? Rick Santoso. Ternyata itu dia. Dia pantas mendapatkannya. Ini bukan urusanku. Apa kau bilang? Katakan sekali lagi. Pak Santoso, putriku sekarang adalah istri Jenderal Perang. Jangan bertindak seenaknya di keluarga Lesmana. Apa katamu? Putrimu adalah istri Jenderal Perang? Tentu saja. Kalian sudah gila? Ya 9. Jenderal Perang sangat mulia. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada putri keluarga Lesmana? Kalau kalian asal bicaralah, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Lesmana. Orang gila. Apakah ada hukum di negara? Apa kau bilang? Begitu aku memberi perintah, sisi kepalamu akan hancur. Lancang sekali, cepat turunkan senjatamu. Kau cari mati. Siapa kau? Beraninya kau bicara seperti ini padaku? Siapa kau? Jenderal ini sangat sombong. Tuan, apakah kau ingin aku membunuhnya? Dia sangat lemah. Untuk apa kau dan aku bertindak? Biarkan dia bunuh diri. Apa kau dengar yang dikatakan Jenderal Perang? Menurutku, akting kalian bagus. Jenderal Perang. Apakah kalian tahu Jenderal Perang? Kalau kalian berpura-pura menjadi dia, kalian akan hancur berkeping-keping. Apa yang kau bicarakan 7? Menantuku adalah Jenderal Perang. Kau gak berlutut dan masih saja menghinanya. Kalian akan mat mengenaskan. Kalian sepertinya kecanduan akting. Masih saja berpura-pura. Gak ada tempat untuk Jenderal Perang di kota Jaune. Jenderal Perang, dia memukulku. Cepat tunjukkan siapa kau sebenarnya. Jenderal ini sangat gila dan melanggar hukum. Ku beri kau waktu 3 detik. Cepatlah berlutut. Potong tanganmu. Baru aku akan mengampuni hidupmu. Kalau enggak, aku akan masukkan kau ke penjara gelap. Benar-benar gak masuk akal. Sampai kapan kalian berpura-pura? Jika aku enggak tunjukkan padamu, kau enggak akan tahu sekuat apa aku. Tembak dia, patahkan kakinya. Aku mau lihat apakah dia akan berlutut atau enggak. Tembak saja. Tembak saja. Token Jenderal Perang. Aku terkejut kau mengenalinya. Ini adalah token Jenderal Perang. Mustahil. Bagaimana kau bisa menjadi Jenderal Perang? Tokenmu pasti palsu. Palsu. Coba lihat ini. Token Feni. Kau adalah Dewi Perang. Feni, kau nggak mengira ini palsu, kan? Kau merasa gugup? Ya, itu pasti palsu. Jenderal Perang. Dewa Perang. Keluarga Lesmana bukan apa-apa. Bisnisnya hampir bangkrut. Anakmu ditangkap di luar negeri dan nggak bisa diselamatkan. Kenapa keluarga Lesmana muncul lagi? Tangkap Jenderal Perang dan Dewa Perang? Aku akan laporkan ke kediaman gubernur. Cepat jongkok, tangan di kepala. Kalian benar-benar meremehkan orang lain. Beraninya kau menyerang Jenderal Perang. Apa kau sudah nggak butuh otak? Coba saja kalau kau berang. Tembak. Kalau kau membunuh Jenderal, hak keluargamu akan musnah. Lapor kepada Jenderal Perang. Tahanan telah dibawa ke penjara gelap. Dewa Perang Auka 7. Dewa Perang Auka? Wadi Santoso 7. Apa yang terjadi? Dewa Perang Auka datang tepat pada waktunya. Ada yang berpura-pura menjadi Jenderal Perang dan Dewi Perang Feni. Cepat habisi mereka. Sialan. Dia adalah Jenderal Perang. Kau nggak dengar salamku tadi? Asli dia asli. Kau adalah seorang jenderal. Kau nggak hanya bodoh, tapi juga melanggar hukum. Mulai hari ini, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Jenderal Perang, ampunilah hidupku. Aku benar-benar nggak menyangka kau akan muncul di tempat seperti ini. Aku juga nggak main nyangka kau akan berpura-pura menjadi orang biasa. Aku benar-benar nggak tahu. Tolong lepaskan aku. Jika aku bukan Jenderal Perang, apa kau bisa menangkapku kapan saja yang kau mau? Tembak aku. Kau pikir rakyat biasa itu apa? Kau pikir hukum itu apa? Aku salah. Tolong ampuni hidupku, Jenderal Perang. Maaf, aku salah. Membiarkan pelaku kejahatan adalah kejahatan terbesar. Aku nggak akan mengampunimu. Bawa dia pergi. Masukkan ke penjara gelap. Ampunilah aku, Jenderal Perang. Aku salah, Jenderal Perang. Tolong aku, Jenderal Perang. Ampunilah aku. Sekarang kau baru takut. Kau pantas mendapatkannya. Kalian pergi dulu. Aku dan calon istriku masih perlu membahas pernikahan. Nonaku yang sombong. Maukah kau menikah?